Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harbi Kurniawan, BP 2010 93 1007. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan metodologi penelitian saya yang berjudul yaitu Analisis Studi Kelayakan dalam Pengembangan Usaha UMKM Keripik Balado. Eh, pada Pertama, pertama kali kita itu akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul tersebut. Pertama, latar belakang itu latar belakang dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan daya beli belanja masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tak lepas dari rangkaian pengujian yang telah dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan itu adalah melakukan studi kelayakan pada perusahaan tersebut. Setelah membahas permasalahan tersebut, itu kita akan membahas latar belakang mengenai studi kelayakan. Studi kelayakan adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah pendirian perusahaan dan perusahaan proyek layak atau tidak dilakukan. Selanjutnya, setelah dicari latar belakang mengenai studi kelayakan, selanjutnya di, dicari juga latar belakang mengenai studi kelayakan berdasarkan aspek-aspeknya. Aspek-aspek studi kelayakan yang dipertimbangkan dalam pendirian perusahaan berupa aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, serta aspek finansial. Hasil dari aspek ini yang akan jadikan sebagai sarana untuk mengetahui rencana pendirian dari usaha tersebut agar memiliki keuntungan yang lebih ekonomis. Setelah dilakukan mencari latar belakang sebelumnya, kiranya kita yaitu latar belakang mengenai keripik balado. Keripik balado merupakan salah satu makanan khas yang berasal dari Sumatera Barat, yang mana keripik balado tersebut memiliki banyak varian sehingga banyak digemari oleh orang banyak. Asalnya itu mengenai keripik balado juga terbuat dari singkong yang diiris secara tipis-tipis. Tahapan dari keripik balado tersebut sendiri dilakukan yaitu dilakukan mengenai penggorengan. Penggorengan keripik biasanya di, digoreng hingga menjadi warna kecoklatan. Varian keripik balado tersebut sendiri dapat berupa dari manis, asin, pedas, gurih, ataupun perpaduan antara semuanya. Berdasarkan penjelasan keripik balado tersebut dapat dapat menjadi peluang bisnis yang memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kelayakan usaha terhadap keripik balado tersebut. Sebenarnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah ya pada penelitian ini yaitu bagaimana kelayakan usaha apabila ditinjau dari segi aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, dan aspek finansial. Yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kelayakan usaha apabila ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, dan aspek finansial. Sebenarnya itu batasan permasalahan pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu aspek yang dibahas dalam penelitian kali ini berupa aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, dan aspek finansial. Yang kedua yaitu data yang diambil merupakan data pada tahun 2022. Adapun sistematika penulisan laporan itu bab 1 berupa pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pengumpul dan pengolahan data, bab 5 analisis, dan bab 6 berupa penutup. Sebenarnya itu bab 2 mengenai landasan teori. Lah, dan teori-teori yang berkaitan dengan studi kelayakan itu pertama itu mencari teori mengenai studi kelayakan. Studi kelayakan adalah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan keputusan apakah suatu ide perusahaan layak atau tidak. Ah, Adapun hubungan antara
Antara aspek-aspek dalam studi kelayakan dapat lihat pada gambar berikut. Selanjutnya itu teori mengenai aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dalam studi kelayakan mengacu pada aspek yang berkaitan dengan permintaan, penawaran, serta harga. Adapun tujuan dari analisis pasar untuk mengetahui ruang lingkup pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar produk yang bersangkutan, serta tingkat penerimaan pasar untuk menghindari kelebihan dari pasokan dan harga yang rendah. Selanjutnya itu teori mengenai aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis merupakan salah satu bagian penting dalam bisnis. Aspek teknis dilakukan agar dapat memastikan bahwa ide yang dipilih tersebut merupakan layak untuk dijalankan. Hal yang perlu diperiksa antara lain ketersediaan lokasi, bahan, perkakas, teknologi, dan keterampilan manusia. Sebenarnya itu teori mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia memiliki tujuan yang saling melengkapi satu sama lain. Aspek manajemen membahas mengenai proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan suatu bisnis agar tidak mengalami kerugian. Sedangkan aspek sumber daya manusia membahas mengenai tenaga kerja yang tersedia dalam menjalankan usaha, baik dari segi kesiapan, mutu, ataupun jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya itu aspek hukum. Aspek hukum suatu aspek yang memiliki keterkaitan dengan aturan serta legalitas suatu usaha. Aspek hukum penting dilakukan oleh seorang yang ingin membuat usaha karena kelengkapan dokumen menjadi hal yang perlu eh, kan apabila di masa depan nanti terjadi suatu masalah. Ah, Adapun hal-hal yang menyangkut legalitas usaha dapat berupa izin lokasi, akta pendirian perusahaan, NPWP, surat tanda pendaftaran perusahaan, surat izin tempat usaha, dan SIUP dari setempat. Sebenarnya itu aspek finansial. Aspek finansial itu ini sendiri meliputi seluruh aspek keuangan yang digunakan untuk menilai perusahaan. Hal-hal yang dibahas dalam aspek finansial biasanya investasi, aliran kas, payback period, net present value, dan internal rate of return. Selanjutnya itu mengenai bab 3 mengenai metodologi penelitian. Uh, Metodologi penelitian langkah pertama itu melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam penelitian. Studi pendahuluan dilakukan supaya dapat mengetahui informasi terkait dari studi kelayakan yang memiliki hubungan pengembangan dengan usaha keripik balado. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan melakukan diskusi dengan pemilik usaha atau dengan melakukan survei lapangan. Setelah melalui studi pendahuluan, selanjutnya itu melakukan studi literatur. Studi literatur merupakan pedoman yang akan menjadi landasan dalam mendapatkan informasi yang menggunakan dalam penelitian. Hal tersebut dapat berupa teori ataupun informasi yang mendukung permudah penelitian. Sumber dalam studi literatur dapat berupa dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta website yang terkait. Dan itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahapan dalam penelitian yang berguna untuk mencari serta menemukan permasalahan yang akan diselesaikan. Ah, Masalah identifikasi pada penelitian ini yaitu analisis studi kelayakan dalam pengembangan usaha UMKM keripik balado. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi penelitian aspek-aspek kelayakan pada usaha UMKM keripik balado agar usaha tersebut dapat lebih dikembangkan. Sebenarnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah dilakukan agar dapat diketahui permasalahan yang akan diliti. Penelitian kali ini masalah yang diliti itu
Bagaimana kelayakan usaha apabila ditinjau dari segi pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, dan aspek finansial. Selanjutnya yaitu metode pemilihan metode. Pemilihan metode dilakukan agar pemasaran dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi lebih baik. Penelitian kali ini berupa analisis studi kelayakan dalam pengembangan usaha UMKM Gresik Belado. Maka metode yang sesuai dalam penelitian ini yaitu menggunakan ilmu feasibility analysis. Dikarenakan teknik ini dapat menilai kualitas serta faktor dari suatu proyek. Selanjutnya itu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan agar saat pengolahan data tidak terjadi kekurangan data yang menyebabkan penelitian menjadi terhambat. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat terdiri dari dua macam, itu data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara, sedangkan data sekunder berupa data yang yang didapatkan dari orang lain. Yaitu pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini berbeda dikarenakan setiap aspek berbeda atas satu sama lain. Yang pertama, aspek pasar pemasaran. Uh, pe- Pengkajian yang perlukan yaitu dalam peluang bisnis serta target pasar pemasaran. Pada aspek teknis dan teknologi, yang perlu dikaji itu perencanaan mesin yang digunakan serta lokasi dari usaha UMKM Gresik Belado. Pada aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang perlu dikaji itu berupa struktur organisasi, jumlah tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, serta gaji dari tenaga kerja yang perlu dikeluarkan. Yaitu selanjutnya aspek hukum. Pada aspek hukum yang perlu dikaji itu aturan hukum maupun legalitas UMKM Gresik Belado agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum. Selanjutnya itu aspek finansial. Yang perlu dikaji dalam aspek finansial itu mengenai keuangan. Adapun metode yang digunakan dapat berupa net present value, internal rate of return, profitability index, dan payback period. Metodologi metodenya itu analisis. Analisis didapatkan dari hasil pengolahan yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil analisis yang diperoleh terhadap aspek-aspek yang dilakukan penelitian tersebut itu berupa layak atau tidaknya dalam pengembang usaha pada UMKM Gresik Belado. Kegiatan terakhir dalam metodologi penelitian itu penutup. Penutup merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan dalam penelitian. Penutup biasanya berdasarkan kesimpulan dan dari penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik. Berikut merupakan flowchart dari penelitian pada studi kelayakan pada penelitian kali ini. Eh, Baiklah, sekian penjelasan mengenai laporan metodologi penelitian saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kata saya yang salah dalam selama penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.